Waalaikumsalam warahmatullahi
orang Indonesia kafirman ini pada yang mengumpulkan sekolah orang Makasin di Kosovo Makas Kodiyallahu tidak akan diberikan pendidikan apa jawaban pendidikan apa jawaban pendidikan bisa menilai dalam jalan Allah bisa menilai dalam perang di jalan itu Allah mungkin orang Allah sendiri Allah mungkin orang Allah kemudian orang yang tahu juga tahu juga bahwa penyakit kulit banyak sekali banyak mau junub sebuah kalau full khawatir sebuah ayat kasih ingin aku sebuah yang itu mengkawal kalmati sebuah Fa'inamu mengkawal kalmati biarkan dalam sebuah sebuah selawat tertentu jamaah menggunakan Allah masih mengenai daya kalau pada masa yang di atasnya wa'ilam yajibma walau wabak sholat ketika tidak menunjukkan air dan bukan maka sholat menurut kemampuan dan keadaan nanti setelah situasinya normal baru menggantikan sholat maka pada bagian bawah ada orang air ada tubuh ada tapi ada kekhawatiran menggunakan air karena sebab tertentu di sini al-Qadhi istiqamah bahwa yang lebih malu bertemu orang yang khawatir menggunakan air karena akan sebab sakit misalnya sakit panas sakit demam kalau kemudian mandi bisa saja mengakibatkan kematian atau penyakit atau juga seperti koreng terluka yang dikhawatirkan jika menggunakan air koreng tersebut akan lama sembuhnya bahkan bisa jadi infeksi atau disebabkan karena dingin yang sangat pada posisi tertentu cuaca yang teramat sangat dingin maka jika itu menggunakan air bisa dikhawatirkan orang itu sakitnya bertambah korengnya bisa juga infeksi atau karena dingin yang dahsyat bisa mengakibatkan kena penyakit flu. Bagaimana posisi itu? Bolehkah tayamum? Maka Syekh Abu Ibrahim Ismail bin Yusuf bin Ali Al-Fayyuzabadi penulis kitab ini menyatakan boleh bertayamum. Jadi meski masih ada air lengkap tapi boleh tayamum karena alasan penyakit, alasan dingin yang dahsyat. Misalnya Bapak pergi silaturahim ke saudara atau teman yang posisinya di puncak gunung Selamat sana. Nah, begitu sampai ke sana, Bapak akan duduk atau mandi junub itu keadaan air teramat dingin. Jangankan air udaranya pun sangat dingin.
Kemudian kalau menggunakan air tidak kuat, bolehlah dia bertayamum. Tapi kalau andai kata masih bisa diakali dengan menggunakan pemanasan air, kalau itu mandi pakai air panas, ya masih tidak wajib menggunakan air. Tapi kalau tidak bisa diakali karena tidak ada air panas, pemanasan, ya sudah boleh. Dasar hukum adalah yang terkait dengan ayat itu rumah Allah Subhanahu. Kemudian di sini para mutajidumaan bertayamum. Jika tidak menemukan air maka bertayamum. Itu kalau sabar. Tapi kalau sakit ada air tidak ada air, jika mengkhawatirkan penyakitnya bertambah parah, silakan bertayamum. Qala Ibnu Abbas indiko Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, apabila ada luka, jiroha, atau luka lain, atau luka penyakit kulit yang parah, orang tersebut kemudian junub, khawatir menggunakan air bisa mati, maka silakan bisa menggunakan tayamum dengan debu. Wa inna biyadaya ma'asyaih. Wa dialah diadai Umar bin As saking Amr bin As. An Amr bin As saking Amr bin As rahmatullahi alaihi. Annahu sa'atuni. Annahu sa'atuni Umar bin As. Iku pola ndiko. Ikalan mimpi seperti itu. Wilayatin baridatin dalam bunyi kabar ademi. Wirozati dan salasi. Dalam masa perang dan salasi. Wastaku khawatir seperti itu. Ini dikasar tulang aku seperti itu. Ahlaka yang terjadi rusak seperti itu. Terjadi mati seperti itu. Fatayamam itu mengkotayamam sepisu. Wassalamu lan salat sepisu biasabi. Lan sahabat sahabat insul. Salat asubi salat subuh. Para karong mengulang lagi sebuah minas dari yang dikonekui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala mengkomentigo Rasulullah. Ya ampun. Wahai anak, sholaita biasa abika, anta junubun. Sholaita salat sunani biasa abika kelawan konco-koncomu. Anta hal kaisiran junubun bukan junub. Fakultu mengucap sepisun. Sami itu bicara sepisun Allah Ta'ala di Allah Ta'ala. Yaqulu dikosok Allah. Wala naqulu anfusakum. Inna Allaha kana bikum rahimah. Wala taquluna jannatan sira kabeh aku sakon awak dhewe iki sira kabeh. Inna Allaha satune kana Allah. Iku mari sira kabeh rahimah. Akeh kelas wala mungkin ana kali kali atas aku sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentopan akhir sekolah siada kita tak lupa berkorban. Waidoril tadi lang batin panas. Orang kita sepasang hidup di dalam tangguh. Layak mampu orang lain sekolah. Tapi orang kita sepasang hidup di dalam korban. Walwaidilan kita sepasang waidi. Walaupun lagi nanti dalam kita tahlimah ya tayamam sekolah tidak apa dengan khawatir sekolah asiala dari tambah penyakit. Kami asamina untuk sebagian saya sahabat kita mantai mengkolam cap sekolah kuma utawi loro ini yaitu kalau di Iwan masyarakat ini kaulani ada yang
tayammum sapa tayammum sapa di antara sakune wong ya kok khawatir sebelum Abdullah yang bahaya istiqman iman sakit asal melukai apa istiqman iman tidak khawatir dengan hampir sebelum Abdullah yang rusak wasani dekapi wilayah suara oleh tayammum di antara orang serta saat mewon wajib karena akhir iman mereka daya orang akhir sopo wong adalah rusak ini istimali saking ibu bayi pasbahan berupani sopo tidak apa nalikane akhir sopo anak saking mewon biasa itu menolak semua abad di abad itu Wamilku lan sebagian saking kaum mantewong oleh kancap semua wilayah justru orang oleh apa tahu kaulan mahda kau juga wamate barang orang yang bersyami itu bagi dalam korporat wal-waiti langsir al-waiti wal-himlari kitab himlah iku mahmul tertanggung alama yang kita suka tidak apa dengan harus mensiasatkan ditambahkan bukawi matangkan alamat itu wahakal diceritakan soal hadis Sofi dalam kitab Sofi karena orang yang ada anak usaha itu ada yang mengatakan seluruh orang lain dan juga Infokalam ada sebagai istimewa Nabi saking Nabi baru saya sinan ya waktu saya mulai sinan penyakit sin itu marah warisan kan sinan penyakit warisan kan kabar bijismi dalam wibah waktu balik teori sama koyo lamun khawatir situasi ada tentang penyakit ilmu rabi dalam di antara masalah penyewong itu yang lamu Rasulullah gede Rasulullah okokol buat di bismil kahisi kan penyakit yang dahsyat karena yang lamu boleh sakit okokol buat di disiadatin marti antara baikana mibati katanya kalau mibati katanya berkata yang okokol luka ya Allah khawatir sebelum istimewa ramai dengan dipenuhi fihi tinggal korban fihi at-talaq fihi dalam korban adalah kerusakan wassalamu kepada seseorang as-sohiyah dan sehat dan waras wadaya mengalakan seseorang ambil jari sakit kambukan wakoran kita seseorang aku bisa kami berkemungkinan apa at-talaq kaulan akhara kaukan annahu satunggu fi atas diri sebuah dari anak-anak masyarakat kama lawan jasa orang atas sebuah nama sakit riba di badan dan sebagian badan ilmu wasi
ibadah ikhwasi kama lau ajasa kalau atas sekolah ini samping bagi ibadah ini yang dalam sebagian badan Allah ikhwasi krono orang enak maksudnya krono tidak ini susah. Wal awal yang pertama masuk besok di antara asal satu min atas gunakan ingkon dibanding asika sebagian asali wahana tapi dikene ikual atas atas dibanding badanika sebagian badan wa hukumul amraini terhubung perkara yang talibu pintu ala ini taruh bahkan dengan Islam kapesan atau satu menit panas bila jasa memberikan lemah an-nahuroi bila jasa memberikan asli kafar an-nahuroi satu liwang merdeka ajazakan makes sokoku ambadin asisakan sebagian asali bil kafarat dan bayar kafarat jalan jadi sotaku kalau ajisi kewakan lemah anjani saking serta bayani anjani saking serta bayani saya dalam ini kesalahan terjadi walau tangan teman-teman ponis muslimnya itu menikmati kurang merdeka wanis bulan sekarang lewat akan kamu lamnya dulu orang batas apa sih diri seperti kehamba sekalian diri seperti belakang dibanding dalam seperti berhasil dari makhluk sendiri dalam sekalian baru tidak bahkan akan memiliki sebuah bisniskan sekarang lewat akan merdeka memiliki malan yang harta lazim atau lazim mungkin wong apa yang kafir yang bayar kifar seperti mana jamaah pendengar rahmatullah tadi ada seorang sahabat Nabi yang kemudian pada perang Datu Salasin itu perang Syariah. Saat itu Nabi mengutus para sahabat Nabi dipimpin oleh Amr bin As untuk memerangi kaum kafir di wilayah Datu Salasin. Nah kemudian Amr bin As yang jenderalnya ini di malam hari mimpi kasar, mimpi keluar air. Oleh karenanya mesti harus mandi. Tapi keadaan waktu itu sangat dingin sekali. Yang namanya perang itu juga ya di tempat terbuka di atas pasir. Memang kalau pasir panas sekali, kalau sudah waktu ini dingin sekali. Dan di atasnya tidak ada atap. Kanan kiri depan belakang sudah tidak ada pagar. Tentu dinginnya bukan sudah mimpi bukan main. Pada saat itu mestinya tapi Amr bin As merasa khawatir tidak ini dasar anak-anak. Kemudian kata yang kalau mandi bisa hancur, bisa mati. Kemudian saya dan sholat memimpin sahabat. Jadi Amr bin As sholat sebagai imam. Sementara yang lain tentu tidak dilaporkan melakukan tayamum, tapi mungkin duduk biasa. Yang ini tayamum. Tapi sebagai pemimpin tentara akhirnya dia menjadi imamnya sholat imami sholat subuh. Setelah selesai itu pulang ke Madinah, beliau melaporkan kejadian itu kepada
Ya Rasulullah, di saat perang Zatus Salasil terjadi, kami ini mimpi keluar air mani. Saat mau mandi keadaannya dingin sekali. Aku khawatir mati, aku khawatir sakit berat. Terpaksa aku tayamum dan aku sholat memimpin sahabat-sahabat dua sholat di sholat subuh. Bagaimana ya Rasul? Kemudian Nabi memberikan jawaban kepada Amr bin As, wahai Amr, kau sholat mengimami sahabat-sahabatmu, sedangkan kamu dalam keadaan junub. Keadaan junub artinya dia junub belum mandi mengimami sholat subuh. Ya sebetulnya tadi ini di sini kan bahasanya ini sampai bahasanya sampean pahami. Ini nggak ada tayangannya. Diriwayatkan oleh Amr bin As. Amr bin As mimpi di malam yang dingin sekali di perang Zatus Salasil. Aku khawatir mandi. Jika mandi bisa mati. Fatayam mampu maka setelah saya sholat pimpin para sahabat Nabi, para sahabatnya, untuk sholat subuh. Lalu dilaporkan kepada Nabi, Nabi bertanya, Amr, kau sholat dengan sahabat-sahabatmu, sedangkan kamu junub. Bagaimana jawaban Amr? Jadi rupanya Amr itu bela diri. Fakultu sami'ullah ta'ala iya ya Rasulullah. Betul aku junub belum mandi, tapi sudah tadi tayamum. Aku mendengar firman Allah berbunyi, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan bunuh diri, Allah itu Maha Penyayang padamu. Jadi kalau mandi atas besar seolah-olah itu bunuh diri. Oleh karenanya kemudian tidak mandi, cuma tayamum. Dan pada saat Amr bin As memberikan jawaban seperti itu, lamun tidak alaihi Nabi tidak mengingkari. Artinya Nabi kemudian bekerja begitu, Nabi diam, enggak kemudian Nabi murka atau Nabi melarang. Dan inilah ketidakingkaran Nabi dalam pelaksanaan mandi junub di saat dingin sekali digantikan dengan tayamum, itu adalah hal yang diperbolehkan. Kenapa? Nabi enggak ingkar terhadap perbuatan itu. Kemudian selanjutnya, apabila ada orang sakit, khawatir penyakitnya itu tambah atau kesembuhannya nambah. Ini hanya tambah sakit tapi nggak mati. Tambah sakit, contohnya umpamanya wong tangani kena gores, begitu kena bau pegel, bukan nambah sakit, wongnya sakitnya biasa, kena bau pegel. Nah, cuma pegel dok, nggak mati. Kemudian yang kedua, si penyakit ini akhirnya lambat parasit. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Qur'an, tidak boleh tayamum orang itu wilayah tayamum. Ini kalau jadi nggak boleh tayamum itu nggak mati kok, cuma nambah sakit sedikit. Nambah sakit kok asia dan tapi Imam Syafi'i di kaul qadir dijelaskan oleh Imam Al-Buwaiti dan kitab Imlah, tayamum boleh jika khawatir penyakitnya tambah. Kemudian sebagian dari sahabat Syafi'i ada yang membolehkan, ada yang
Tetapi yang paling umum adalah membolehkan. Kemudian yang ketiga, jika ada penyakit yang parah dalam tubuh, terus penyakit parah tubuh artinya penyakitnya benar-benar maaf, contoh bilang dari tabrakan, semua badannya itu hancur sehingga perlu di-gift sehingga apabila gift dibuka dengan keadaan dan disiram, maka penyakitnya akan bertambah. Sudah sakit, penyakitnya tambah lagi. Bagaimana posisi itu? Jika posisi itu berkemungkinan masih seperti itu, bisa menggunakan bagian ketiga, tetap wudu atau mandi. Tapi bagian yang telah dikit, bagian yang telah membahayakan itu tidak dibuka. Jadi digantikan tayamum. Boleh tayamumnya sebelum mandi, tayamum dulu baru mandi, dan tayamum untuk menggantikan itu perban, menggantikan sesuatu yang tidak bisa dibasuh. Kemudian mandinya adalah yang bisa dibasuh. Nah, seperti itu. Itu yang itu boleh dilakukan. Jadi salah sahih yang mandi, yang dimandikan atau dibasuh, yang sehat, yang sakit digantikan dengan sehat. Seperti itu cara. Itulah konsep tayamum pada posisi orang sakit. Kalau bisa nampak kematian, bisa mati saya kalau itu tayamum. Maka kalau mandi atau wudu air, maka kalau takut sampai mati, boleh tayamum. Kalau takutnya merasa sakit saja, tidak boleh tayamum. Sebagian ulama tidak boleh, sebagian lagi boleh, walaupun menambah sakit juga salah satu masalah pula, karena walaupun dugaan seperti itu. Dan apabila sebagian sakit sebagian tidak, maka yang tidak sakit tetap dibasuh, yang sakit digantikan dengan tayamum. Itulah prinsip tayamum pada posisi sakit. Faslun wa yajuzu litayamumi an yusalliya bi jamin wahid aktsar min fardhah wallahu a'lam. Kita ganti muhtarul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah riwayat al-Bukhari. Salah satu jamaah rahimahullah. Hadis ini kita akan baca betul hadis halaman 63. Halaman 63 hadis nomor 490. Salasun tiga perkara aklamu lebih mengetahui anaknya sunya salah berhak. Maafam turun an madramatin ilaza dan ya Isa. Maaf tidak akan maafkan siapa pun seorang madramatin dari kedoliman. Ilaza kecuali menambah kepada umur. Siapa Allah biha sebab madlam menambah izan dan kemuliaan.
Wa ma fataha dan tidak membuka siapa rojul seorang laki-laki an-nafsi dari dirinya rojul pada masalatin akan pintu permintaan, pada masalatin akan pintu mengemis, pintu permintaan. Yaktari mencari siapa rojul biha dengan masalah kasrotan akan banyak harta. Illa zada kecuali akan menambahi pada rojul siapa Allah biha sebagai masalah menambahi faktor akan kefakiran. Wa ma fataha rojulun ala nafsi batas sodakotin yabdami dia wajib Allah ta'ala illa zadallah biha. Wa ma fataha dan tidak akan membuka siapa rojulun seorang laki-laki ala nafsi atas dirinya rojul batas sodakotin akan pintu sedekah yabdami mencari siapa rojul biha dengan sedekah. Wajah Allahi akan wajah Allah, wajah Allahi akan ridho Allah Ta'ala. Illa zadam kecuali akan menambahi kepada rojul. Illa zadam kecuali akan menambahi kepada rojul siapa Allah biha sebab sedekah menambahi kekuatan. Rawam meriwayatkan bahkan hadis siapa al-Baihaqi man Baihaqi an-Nabi Hurairah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah sufaqailah ada tiga keutamaan. Salah sufaqailah ada tiga keutamaan. Min sa'adatil mar'i dari keberuntungan seseorang. Min sa'adatil mar'i dari keberuntungan seorang muslim Islam di dunia. Pertama al-jaru sholihu tetangga yang soleh. Wal maskanul wasi'u yang kedua rumah yang luas. Wal markabul hayyinu yang ketiga kendaraan yang enak. Rawa merawakan hadis siapa tokoh dengan jamaah pendengar rahimahullah. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ada tiga perkara. Yang tiga perkara itu akan diketahui lebih benar, lebih hak daripada tidak dilakukan. Yang pertama, tiga perkara yang lebih hak dilakukan ialah seseorang yang dizalimi orang lain, kemudian memaafkan orang yang menzalimi, maka Allah akan menambahi kemuliaan padanya. Ada orang disakiti, kemudian ia memaafkan yang menyakiti, maka Allah akan mengampuni dosanya sekaligus juga meningkatkan derajatnya. Mengampuni dosa dia. Dari mana pengampunan dosa? Dari Quran. Nah, sedangkan di sini tambahan kemuliaan dari hadis. Jadi orang yang disakiti kok memaafkan, wong ngomongi dunia dhewe, mitnah, ngantem, ngancam, tapi awake dhewe kok menangkuro begitu konon dalam waktu salahkan dalam kode orang pokok juga selingkuh. Maka pemaafan orang tersebut menambah kemuliaan orang. Mulia pertama karena sabar menahan penderitaan. Kemuliaan kedua ialah karena orang itu bisa membalas tapi menahannya. Kemuliaan yang ketiga adalah Allah memberi maaf
maaf dan membalasi atau keburukan itu dengan kebaikan. Ini apa namanya hadis bagian depan ada yang menyatakan jika seseorang menampar pipi kirimu, tasnya pipi kanan, biar mereka lebih puas setelah itu maaf. Yang kedua, jamaah rahimahullah, hati-hati, jangan sampai kita melakukan hal ini. Siapapun yang membuka pintu permintaan, gawinin jaluk apapun jaluk, maka Allah akan menambahkan kefakiran pada pelakunya. Wong tukang ngemis tujuannya men sugih, tukang jaluk tujuannya men sugih. Biar tambah sugih dulu, tambah kelayak. Jadi sepatari Kanjeng Nabi lah ini. Allah juga akan membuat miskin. Oleh karenanya, nah ini yang harus kita jaga betul-betul. Kita sendiri sebagai pribadi jangan sampai minta-minta sekali. Lebih baik membeli atau pinjam atau utang daripada minta. Nah, yang kedua sebagai kelompok. Sebagai kelompok itu juga usaha kelompok, contohnya apa? Panitia pembangunan kok isinya minta-minta terus kepada orang, itu akan bertambah, bangunannya akan bertambah tidak cepat jadi. Lalu bagaimana caranya? Ya jangan minta kepada orang, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia kumpul, malam Jumat ini kumpul, yuk kita mohon kepada Allah agar dimudahkan pembangunan masjid atau musola atau madrasah atau pondok atau jembatan. Yuk kita minta kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana caranya? Yang ada di kita, yang punya kita, kita gunakan untuk membangun. Gak usah itu, pasti Allah pun menghitung sendiri meski kita tidak punya. Beras bersebaya. Kenapa? Karena semua kebaikan itu nanti akan kembali pada orang yang berbuat baik. Kata Allah, kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri setelah nanti. Nah, minta saja tidak boleh, apalagi kemudian berpikir ini ada orang tidak minta, tapi apa itu enggak minta, tapi berharap, namanya tomak atau tamak. Tamak juga membahayakan. Jadi jangan sampai tamak, jangan sampai ngarep-ngarep dibayar. Terus rame pikir Gusti Allah wis dungo, pasti Allah juga maha. Gusti sedaya pun telas mboten enten malih kentangan kula kecuali beras pirang cangkir memasak anak cucu kula minjing kula saged nerusake pamina kejaba paling-paling nyakoni karo nata orang yang barang-barang sing YouTube ini pematian lapor kalau si Allah lah orang Darul Dul ini yang Darul sebenarnya terus saksi bahwa duit apa karane bikin taman ayo sukian
Orang juga Pak. Jadi bagaimana baik untuk diri sendiri maupun untuk rame-rame berjamaah sebaiknya hindari masalah, hindari pintu pengemisah. Jangan itu. Orang jauh, orang juga mungkin harus menjadi tak apa namanya sampaikan hari Jumat kepada apa namanya jamaah, panitia menyampaikan saudara sekalian, masjid kita sedang dibangun, yuk kita ini bantu apa yang kita punya, berjuang di jalan Allah. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya nggak minta, namanya menganjurkan. Jadi bahasanya yuk kita bangun, yuk kita bangun, yuk kita apa namanya mulai lagi. Nggak usah minta orang apa yang ada di diri kita, usul-usul begini orang ini tangani nemu selembar duit seket goreng material nyong duit seket nyong dalam orang ini semen sisa kan rasanya saya itu sudah tinggi lalu si orang ini itulah saya bayar itu duit itu jauh lebih bagus. Jadi ibda binafsi mulai dari diri sendiri. Kalau itu dilakukan, mesti tidak ada takut, nggak ada takut. Yang berjuang di jalan Allah melalui jalannya sendiri. Ya nambah sugih, ya nambah sugih. Bangunan yang berjalan, Allah bertanggung jawab. Lah kalau Allah bertanggung jawab, kan yang bersangkutan sedang menggarap namanya sabilillah, bangun masjid sabilillah, bangun mushola sabilillah, jalan Allah. Nah itu milik Allah kok. Ini sudah apa yang kita punya kita apa namanya kita pakai, nggak usah hitung-hitungan. Allah punya perhitungan sendiri. Ini loh kadang-kadang kita ada ketakutan, beri, lah jadinya gagal. Panitia 20 bisa lebih apa namanya infak ya jadi. Nah, tapi panitia siji pun orang diinfak jadi. Cuma nih kok nanti 20 siji orang diinfak. Terus pokoknya sana nih beras waktu ngomong sebelas kan di situ gagal. Nah, jamaah rahimahullah yang kedua, membuka pintu pergemisan. Nah, jadi apa kayak membuka pintu ngamen rusak, jadi belang, jadi monosi waktu nyonya kalau singan itu kalau itu masuk hati sepeda orang lain itu motor ojo nambah mending kalau dewi bisa dua hotel syukuri nyukuri rezeki nyukuri nikmat bakal ditambahi oleh Gusti Allah. Nah seperti itu. Jadi ojo nah dibalik itu harus seneng bayang bahasanya wong desa kayak mutu sama lagi mutu Pak mutu yang ketiga ini siapapun seseorang yang membuka pintu sedekah infak jariyah yang sedekah sifat umum. Sedekah itu membelanjakan harta kepada orang lain atau pihak lain atau kepada kepentingan, bukan kepentingan sendiri, kepentingan lain seperti kepentingan agama.
sedekah infak. Kemudian apalah yang terkait dengan itu, hibah ini itu dan sebagainya. Jika mau melakukan itu, maka Allah akan menambah rizki, menambah harta. Illa zadallahu kasratan. Allah akan menambah. Sampai ngandel orang ngandel iki dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul cerita itu. Tapi ngomong apa nanti tanpa ditakwil, tanpa ditafsiri isim asline. Jadi niki telung perkara ana sing detekne mulyane wong, yaiku apa? Memaafkan orang yang menyakiti. Ana sing detekne perkara apa kuwi? Wong sing tukang njaluk. Wong tukang mes, tukang njaluk ora nambah sugih, nambah. Ono sing nambah hartane akeh, sing opo kuwi wong sing seneng sedekah. Jelas kan iki? Ya. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani, salah sufaqo ila min sadatil mar'il muslim di dunia. Seorang muslim di dunia itu apabila mendapatkan 3 perkara ini, pasti muslim yang beruntung, bejo kemayangan bagi seorang muslim yang punya 3 perkara ini. Pertama, mempunyai tetangga yang soleh. Tetangga yang orang soleh, subhanallah, nggak ada sepuluh tai, mani sembuh, mani ini tangganya orang apa? Ini membuat pendelik. Gini ngomong halus, borok, kasar, gini salam, orang jauh. Ayamnya dewe liwat di marot, dipotong. Tonggo sing ora. Wadone balik di pasar, pasar kayak paling yo tuku orang ini lombok kaya ini kan. Tonggo sing ora sampai ada orang sampai jalan dari pemerintah nyong asal orang nyong atur tonggo lah kok nyong anggap pindah lagi orang nyong orang di tonggo sing elek itu kan jadi ada jaga atur tonggo orang dulu kalau main perkara tangganya terpaksa harus dibor. Nah, jadi jika orang punya tetangga yang soleh pak, tonggo sing apik, awake dhewe mune, awake dhewe suka ngaji diajak, awake dhewe jalan kok repot dibantu dan seterusnya, maka itu keberuntungan. Tapi jangan sampai kemudian kita marah-marah kalau orang belum kenyang, orang orang belum ini. Nek wong kaya kamelan orang bisa apa awake timbang. Dene kok nabi balas orang balas, orang urusan. Kemampuan saya melakukan seperti ini adalah karena Allah dan kemudian orang itu membalas dengan kebaikan atau tidak urusan yang perlu diri. Kita tidak akan kemudian nagih. Ojo koyo wong kaya kadhiyen susah tak belikan barang kaya iki nyong susah ditinggalkan. Ojo kuwatir. Ketika kita itu sendiri sudah niatnya ikhlas, Allah akan menambahkan kebaikan. Tuh tetangga yang baik. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal luas ini dari mulai tempat huni, obor, bisa timbang timbul, jogane obor, mending enak. Langsung serba sempit, anaknya sono, main kayak SSS.
rumah sangat-sangat sederhana. Berarti ini sangat sombong. Mantu orang-orang melu nekono. Umai 6 kali 5, 6 meter kali 6 kali 5, 6 kali 4. Kamare siji. Iki gawe kamarannya asline yo kamare ndono, dapure, kamar, dapur, ruang tamu yo niku kuwi tok semua. Lah di RSS rumah sangat-sangat sederhana. Lawan ke sombong. Nah, jadi pantas salah satu kemuliaan, keberuntungan seseorang yang beriman atau muslim itu adalah punya rumah yang luas. Yang ketiga, punya kendaraan yang jarang mogok, sing ora mogokan. Lamun jarang sing bagus. Lamun sepeda ontel sing bagus. Lamun motor mobil sing ora ngadakan mulia itu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alani wal aqlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil faqri wal ghina wa salasun muhlikat hawan muttaba wa sukhun muta' ijabul mar'i bi nafsi rawahu Syekh Anas. Ini akhlak yang sedang dibahas. Ada 3 perkara salasun, 3 perkara munjiyatun yang menyelamatkan. 3 perkara yang menyelamatkan. Apa saja? Khasyatullahi, takwa kepada Allah. Wedi kepada Allah, khasyah itu wedi. Takwa kepada Allah Ta'ala. Fisiri dalam sembunyi-sembunyi, wal alaniyati dan terang-terangan. Wal adlu dan berbuat adil. Firridho di dalam ridho, di dalam kelegaan, wal ghadabi dan marah. Wal qasdu dan sedang-sedang. Wal qasdu dan berbuat sedang-sedang di fakir dalam fakir, wal ghina dan kaya. Wasalasun dan 3 perkara muhlikatun yang menghancurkan. Pertama hawa nafsu tabaun yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti alias mengikuti hawa nafsu. Wasuhun dan kikir, pelit, cap jahe. Wasukun dan kikir utaun yang dipatuhi. Wa ijabul mar'i dan mengagumkan diri binafsi pada dirinya sendiri. Wajibul mar'i dan mengakui diri sendiri binafsi pada dirinya sendiri. Rawa meriwayatkan bahkan hadis yang Abu Sa'id Abu Sa'id adalah ibnu Hibban. Pada rawan Hibban Abu Sa'id Al-Khudri ibnu Hibban Anas dari sahabat Anas bin Malik. Jamaah rahimahumullah, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan orang. Orang bisa selamat karena melakukan 3 perkara. Pertama, takwa, takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu, wal alaniah dan terang-terangan. Jadi takwa ini dilakukan bukan karena ada yang tahu jadi malu, tapi ada yang tahu maupun tidak ada yang tahu takwa. Kalau kosong, wong kosong kae baik ngomong maupun ngomong di wong sing beriman kosong tenan ora ngombe ora mangan kosong ngombe. Takwa pun begitu. Begitu ada kesempatan melakukan keburukan, baik itu sembunyi maupun terang-terangan, tidak melakukannya. Itu takwa. Nah,
hal seperti itu yang menyenangkan. Nah, jadi sekarang takwa fisbal alam itu di hadis yang lain, ittaqullaha aitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Aitsuma kunta, dimanapun kamu berada, artinya di dalam tempat yang sembunyi sendirian maupun juga di tempat yang ramai, yang banyak orang menyaksikan. Kok bisa melakukan itu, maka akan menjadi selamat. Yang kedua, al-'adlu bil ridha wal ghadab. Berbuat adil baik dalam keadaan suka maupun duka. Berbuat adil dalam keadaan legowo maupun marah. Nyong jekel karo wong, tapi senajan jekel dalam hal hukum keadilan ditegakkan. Ojo cuma jekel lalu keadilan tidak terpenuhi. Jadi keadilan itu mesti menyangkut pada diri sendiri maupun pada keluarga kita. Kalau memang itu harus adil, ya harus dilaksanakan. Jangan kemudian orang lain disalahkan, anak sendiri dipuji-puji, padahal anak dia yang salah. Jadi ar-ridho wal ghadab fil adli. Ridho maupun marah dan keadilan tetap dilaksanakan. Salah satu firman Allah yang menyatakan keharusan menegakkan keadilan itu banyak sekali. Yang biasa dipakai khotib, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menginginkan adil dan ihsan. Ayat satu lagi, ayat lain lagi, i'dilu wa aqrab litaqwa. Berbuatlah adil karena adil itu lebih mendekatkan dalam takwa. Kemudian wa aqsitu, dan berbuatlah seimbang, adil. Jadi dalam bahasa adil itu ada qistun, ada adlu. Itu jadi yang kedua seperti itu. Yang ketiga Bapak yang menyelamatkan al-qasdu fil faqri wal ghina. Dalam keadaan miskin dan keadaan kaya itu tetap untuk hidup ada di posisi tengah-tengah. Cuma miskin angel teori itu siapa orangnya ngiliwete anaknya nanti kemelian. Ojo sedang-sedang, miskin maupun kaya sedang-sedang. Jadi orang miskin teman bicara orangnya rumahan dunia di restoran, padahal itu bisa ya miskin maupun kaya berupaya untuk menggunakan harta membelanjakannya al-qasdu, sedang-sedang. Jamaah rahimahullah, itu tadi tiga yang menyelamatkan, yaitu takwa kepada Allah dalam sendiri maupun terang-terangan, adil dalam ridho dan murka, marah, kemudian menggunakan harta sedang-sedang dalam keadaan miskin maupun kaya. Wasalah muhlikatun, ada tiga perkara yang bisa menghancurkan. Hati-hati orang perkara yang bisa merusak awake dhewe. Apa saja itu tiga perkara bisa menghancurkan mereka? Hawa muttaba, yaitu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kok diikuti. Wis duwe bojo, ora sing barang paling
klimis, ini ada resep. Ini pada berpuji. Berpuji kok. Yo istriku seperti ini, suamiku seperti ini. Suamiku dulu laki-laki yang paling dicintai, istriku dulu perempuan yang paling dicintai. Syukuri dan kepingin bagus dopeni. Jangan berani ikuti hawa nafsu. Mulai pada orang waktu iman natalian. Jangan ikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tidak boleh ikuti. Sisi lain, jadi Gusti Allah, inna nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan menyuruh, akan menarik orang tersebut melakukan kebaikan. Jadi yang terus bahaya kedua bisa hancur. Sing melarat tambah melarat, sing sugih ya bisa melarat. Subur mutaun. Wong sing pelit diikuti pelitnya. Pelit terus pelit, terus pelit. Melarat ya pelit, sugih ya. Orang pelit, maaf, ojo mani wong liya, bojone dhewe benci. Nyong pelit karo bojone benci karo wadone pelit sampai mesti benci karo wadone. Padahal manusia yang paling disayang zaman semono. Tapi kan itu pelit juga dibenci oleh anak dan istri, anak dan cucu. Pelit dibenci oleh kakak adik kita. Pelit juga dibenci oleh orang tua. Apalagi tetangga. Itu pelit. Nah kok ditututi, pelit kok terus-terusan sugih pelit hancur. Lagi pula pelit itu sendiri, setiap harta yang kita punyai kok sampai pelit seperti itu, ini yang berbahaya. Harta itu berdoa, Gusti, saya tidak mau bersama orang ini, sebab apa yang saya punya itu tidak dimanfaatkan. Nyimpen duit 50.000 zaman Soeharto nganti ora laku. Orang bukake tahun 25 wis ganti nomor ganti apa kuwi. Wis ganti peraturan lah. Sampai politik warang ditiliki bumbunge isine duit gambar Soeharto. Saya ini pandu para duit gambar Soeharto. Orang lah, pemani gambar Soekarno, pemani gambar Rondo ini sampai politik. Terus lari nang lumbung nganti 20 tahun lebih dibuka. Tanggane doyan ayak-ayak doyan karo barang sing wis kaya kuwi. Jadi salah satu nyimpen sampean wah din sepuluh tak simpen wadai karo nganti 2 tahun bukaan. Seorang belum manfaat. Nah tadi juga barusan ada hadis bahwa orang yang bersedekah pasti Allah akan berikan tambahan rezeki yang banyak. Bukan saja orang bersedekah membawa berkah, tapi bertambah banyaknya rezeki dari Allah. Biasa nyel-nyelan Gusti mbok nyong iki duwite nyong gawe wong kae sih. Soale pun ning wong kae gak dibelajarake gawe kesolehan daripada wong sing siji kae sing pelit
yang duit nang kono nyoklololo suling dompet nanti dari terus nanti menghormati nanti dipangan ngelek dipangan cowok nyong cari beras ke Gusti nyong mau gawe wong kaya jadi beras wong kaya dan insyaallah Gusti nanti nyong apek ora rasa di manfaat nyong buat jadi beras wong kaya sing urip kalau dinoto wis jadi panganan gawe ibadah syukur kok bahaya. Yang ketiga, akhlak yang bahaya lemane ijabul mar'i bi nafsi. Wong sing cokan lembut dada. Ayo mesti kene nang ora kok. Lah sampean boleh anu apa kuwi? Boleh bantu masjid. Nyong bantu masjid kae. Kuwi kabel sing nyambung karo listrik. Lah kan ora aku nyambung karo listrik yo. Ora tetapi sepuluh. Ya setengah meter tok lah. 6 meter tok. Ngomong gaya batu-batan. Nah, insyaallah. Jadi ijabul mar'i bi nafsi itu qatilu li nafsi pembunuh untuk dirinya. Ojo pisan-pisan ngaku niki dewi ojo dosa iya detekne rusak iki. Wong kaya apa hebate tapi mani-mani kudu dene kudu. Ojo mani kok maaf, ojo mani kok wong liya niki wadone anake bae ndeleng wong sing cokane kudu jengkel. Sedulure jengkel, wong tuane jengkel, apa maning tanggane. Itu kan lagu ojo ijab, ojo ngekul-kul diri. Nah, ini yang harus kita lakukan. Itulah Bapak dan saudara sekalian yang akan sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih banyak orang-orang yang kesehatan itu akan terpenuhi. Mudah-mudahan kita berkesehatan, kita berkesehatan memberi waktu yang cukup untuk ibadah dan cukup pula untuk istirahat. Bila kita lakukan insya-Allah dari Ya Rabbal alamin wa jalal jalal subhanallah wa rasulullah. Allah berfirman Allahumma salli sayyidina wa sallam di sana mencari sekali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
wasallam. Sallallahu